Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis integral. Nah, jenis integral itu ada dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang integral tak tentu. Tanpa kalian sadari bahwa kita itu sudah belajar tentang integral tak tentu, yaitu pada video sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum nonton, silakan nanti diklik aja link yang aku kasih di description box. Oke? Nah, tapi buat kalian yang misalnya agak lupa sedikit sama integral tak tentu, yang aku kasih contoh ya. Jadi kayak gini, nih pernah nggak sih lihat soal kayak gini kayak gini? Nah, ini tuh disebut dengan integral tak tentu. Kenapa? Karena dia itu nggak memiliki batas. Nah, batas apa sih? Gimana sih maksudnya? Nah, itu bakal kita bahas nanti di integral tentu. Jadi, kalian harus tetap nonton video ini sampai selesai, oke? Nah, selain itu, aku juga memiliki contoh integral tak tentu. Jadi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Oke, jadi ini soalnya sebuah benda bergerak sepanjang suatu garis koordinat dengan persamaan percepatan AT sama dengan min 11T plus 8 meter per detik kuadrat. Jika kecepatannya pada T sama dengan 0 adalah 24 meter per detik, tentukan persamaan kecepatan benda bergerak tersebut. Nah, ini salah satu aplikasi dari integral tak tentu. Langsung kita jawab aja ya. Nah, di sini kan dia tuh diketahui itu kan dia percepatan nih. Nah, dia itu mau mencari kecepatan. Nah, kalau dari percepatan mau mencari kecepatan, kita itu pakai yang namanya integral, teman-teman. Tuh. Tapi kalau misalnya kita itu taunya kecepatan, mau cari percepatan, kita itu pakainya apa, teman-teman? Turunan. Nah, jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi nih soalnya tuh dari percepatan ke kecepatan atau kecepatan ke percepatan. Oke? Nah, karena di soal ini tuh mau cari percepatan ke kecepatan, nah makanya kita tuh pakai integral, teman-teman. Oke, langsung kita jawab aja ya. Nih kan mau nyarinya kecepatan nih. Nah, langsung aja nih. PT itu sama dengan integral dari A T dt. Nah, ini kita sesuaiin sama soalnya ya, teman-teman, karena di sini dia itu pakai T, makanya kita tuh mengintegralkan terhadap T. Beda kayak kemarin itu kan kita kan pakai x dx kayak gitu kan. Jadi disesuaikan sama soalnya, karena di sini terhadap T, makanya kita terhadap T juga, makanya dia dt, diferensial terhadap T kayak gitu, teman-teman. Jadi kita masukin rumus dari percepatannya adalah min 11T plus 8dt. Nah, berarti integralnya adalah min 11 di sini per, nah T itu kan pangkat 1 ya, teman-teman. Berarti T 1 plus 1 per 1 plus 1 plus 8T plus C. Nah, jadinya min 11 per 2 T kuadrat plus 8T plus C. Nah, ini hasil dari persamaan kecepatannya. Nah, ini udah jadi, teman-teman. Nah, tapi kan di sini jika kecepatannya pada T sama dengan 0 adalah 24 meter per detik, tentukan persamaan kecepatan benda tersebut. Nah, jadi kita pakai ini untuk selanjutnya. Kan di sini dibilangin ketika T-nya itu 0, berarti P0 sama dengan min 11 per 2. T-nya kita ganti apa, teman-teman? Ya, 0 juga. Terus ditambah 8 kali 0 plus C. Nah, ini kan sama dengan 24. Nah, 0 dikuadratin kan 0. 0 dikali apapun tuh 0. Ditambah 0 tambah C sama dengan 24. Nah, berarti C-nya itu adalah berapa, teman-teman?
24. Nah, jadi untuk persamaan kecepatannya itu sekarang kita dapat nih bahwa persamaan kecepatan benda bergerak tersebut adalah min 11/2 T kuadrat plus 8T plus 24. Selesai. Mudah kan teman-teman? Oke, selanjutnya adalah integral tentu. Nah, di sini buat teman-teman, aku mau kasih gambaran gimana sih integral tentu tuh. Nah, misalnya aku punya grafik kayak gini. Ini sumbu X, sumbu Y-nya ya teman-teman ya. Nah, aku tuh punya kurva kayak gini teman-teman. Nah, kalau misalnya aku tuh pengen nyari luasan di sini teman-teman. Kayak gini, luas yang di sini gitu. Ini ceritanya lurus ya teman-teman. Mohon maaf, ini sebenarnya licin banget ini. Nah, aku tuh mau nyari luas di sini. Nah, menurut teman-teman itu bentuknya tuh apa kalau kayak gini tuh? Ya, ini kan bentuknya nggak persegi panjang kan? Soalnya kan di sini tuh dia itu kan di sini tuh lurus. Nah, di sini kan dia agak miring kayak gitu. Nah, jadi kan kayak bukan persegi panjang. Nah, jadi tapi kalau kita mau cari luas yang di sini itu tuh sama aja pendekatan teman-teman, pendekatan. Jadi misalnya di sini aku tuh punya x1 sama x2. Berarti kan di sini tuh delta x, ya kan? Kan pengurangan dari x2 yang di sini sama x1 yang di sini. Kan delta x kan teman-teman jaraknya kayak gitu. Nah, tingginya itu di sini tuh adalah fx. Nah, jadi luasannya itu pendekatan dari, kan kalau luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, panjangnya di sini itu adalah fx. Nah, lebarnya adalah delta x. Tapi ini bukan sama dengan ya teman-teman, tapi pendekatan kayak gitu. Nah, hubungannya apa sama integral tentu? Nah, integral tentu itu menyatakan kalau kita tuh punya batas A sampai B kayak gitu. Nah, pada interval tertutup. Nah, jadi kalau misalnya aku tuh punya fungsi f, jadi f itu dikatakan diintegralkan terhadap interval A dan B yang tertutup. Nah, jika gimana teman-teman? Limit mutlak dari P mendekati 0 itu sigma dari 1 sampai N F XI kali delta X. Nah, ini kan jadi tuh kita tuh kan mau nyari ini teman-teman nih. Nah, kita tuh mau nyari integralnya dari tertutup A sampai B kayak gini. Nah, jadi itu kan sama aja penjumlahan dari fxi kali delta xi. Kenapa aku bilang xi? Karena kan di sini kan kalau A sampai B kan nggak cuma yang diarsip aja nih teman-teman, kan ada ini, ada ini, ada ini. Misalnya ada ginian ya kan, ada ini juga, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ini tuh sampai apa teman-teman? Dari 1 sampai N. Jadi tuh kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya limit P mutlak P mendekati 0 sigma I sama dengan 1 sampai N fxi kali delta x ini kita bisa representasikan dengan seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Ini bingung nggak teman-teman? Agak bingung ya, udah aku kasih. Misalkan f itu kontinu pada interval tertutup A, B dan F itu sembarang anti turunan F kecil. Nah, jadi anti turunan ini disebut dengan integral. Nah, maka integral A sampai B fx dx adalah hasilnya itu fungsi yang baru, yaitu fungsi anti turunan. Hasil integralnya makanya dia F-nya besar dari A sampai B. Jadi cara ngerjainnya tuh FB dikurangi FA. Makin ruwet nggak teman-teman? ya udah ini ya. Dia kasih keterangan. Jadi fx itu ada integral itu yang mau kita integralin. Nah, kalau integral itu kan anti turunan. Nah, jadi kalau misalnya fx-nya itu integral, maka f besar
F besar X turunan pertamanya itu adalah Fx. Terus AB adalah batas-batas pengintegralan AB dengan interval tertutup, yaitu intervalnya. Ini makin galau ya. Yaudah, kita langsung ke contoh soal aja biar nggak bingung. Tapi sebelum ke contoh soal, aku memiliki sifat integral tentu yang bakal ngebantu kalian banget kalau misalnya kalian itu dapat soal-soal integral. Nah, yang pertama, integral A sampai A fx dx itu sama dengan 0. Kemudian integral A sampai B fx dx itu bisa diganti juga dengan negatif integral dari B sampai A, teman-teman. Ini kan kalau yang bawah itu kan A sampai B. Nah, ini tuh sama aja negatif B sampai A, kayak gitu teman-teman, ini diperhatiin nih. Nah, kayak gitu. Terus integral A B C fx dx itu sama aja C integral A sampai B fx dx. Nah, C itu adalah konstanta, teman-teman. Jadi kalau kita punya konstanta di dekat fungsinya, kita bisa keluarin di depan integralnya, kayak gitu. Terus kalau punya integral A sampai B fx plus min dx dx itu bisa kita pecah, teman-teman. Jadi kita bisa mengintegralkan dua kali, yaitu integral A sampai B fx dx. Kita pecah dx-nya, jadi dia berdiri sendiri. Tapi ini sama ya, teman-teman. Nah, kalau di sini A, di sini A, beda sama ini tadi. Ini kan pas dinegatifin, posisi batasnya berbeda gitu. Terus yang kelima, integral A sampai B fx dx itu bisa juga kita pecah. Jadi kita kasih batas lain. Jadi tapi dengan syarat C-nya itu adalah antara A sampai B. Contohnya misalnya aku mau integralin 1 sampai 3. Nah, itu kan di antara 1 sampai 3 kan ada angka 2 nih. Jadi aku bisa ganti dengan integral 1 sampai 2 fx dx terus ditambah dengan 2 sampai 3 fx dx, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini yang tadi itu, jadi f besar x itu adalah integral dari A sampai U f kecil x dx. Maka turunannya dari f besar U du adalah f. Makin ruwet, teman-teman. Oke, langsung ke contoh soal aja ya. Oke, teman-teman, nah sekarang aku mau bahas contoh soal dari integral tentu. Nah, tentunya kalian itu harus ingat tadi yang sifat integral tak tentu kalau teman-teman. Jadi kalau misalnya aku punya integral dari A sampai B fx dx kan sama aja dengan f besar x, kemudian di sini dari A sampai B. Terus jadi fb min fa. Nah, ya udah, kita langsung aplikasiin rumus ini aja ya, teman-teman. Jadi dari nomor 1 nih. Punya integral 0 sampai 1 3x kuadrat min 2x dx. Ya udah, kita langsung pakai ini aja. Jadi kita bikin kolom siku gini, kita integralin fungsinya. Sini kan sebagai fx-nya. F kecil x ya. Nah, kita integralkan berarti kan jadi 3 per 3 x pangkat 3 min 2 per 2 x pangkat 2 plus c, ya kan, teman-teman. Terus batasnya dari 0 sampai 1. Nah, kita udah sampai tahap ini. Sekarang kita mau pakai ini. Kita sederhanakan dulu. Jadi x pangkat 3 min x kuadrat plus c. Ini kan sama aja dengan apa nih, teman-teman? Ya, jadi kita masukin aja si 1 itu kan sebagai B-nya, si 0 itu sebagai A-nya. Jadi kita masukin 1 pangkat 3 min 1 kuadrat plus C dikurangin sama 0 pangkat 3 dikurangi 0 kuadrat plus C. Nah, 1 dikurangi 1 tambah C adalah C, dikurangin 0 kurangi 0 tambah C adalah C. Hasilnya adalah 0. Jadi integral dari ini adalah 0. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, jadi kita integralin aja. Jadi T pangkat 3 plus berapa, teman-teman? 3 T kuadrat min 2 T plus C. Batasnya dari 1 sampai P sama dengan 14. Nah, kita masukin aja. Jadi P pangkat 3 plus 3 P kuadrat min 2P plus C
dikurangin sama 1 pangkat 3 plus 3 kali 1 kuadrat kurangi 2 kali 1 tambah C sama dengan 14. Kita sederhanain lagi jadi kayak gini. Nah, kita sederhanakan 1 pangkat 3 1 tambah 3 4 kurangi 2 plus C sama dengan 14. Nah, kita buka kurungnya, P pangkat 3 plus 3P kuadrat min 2P plus C min 2 min C min 14 sama dengan 0. Berarti P pangkat 3 plus 3P kuadrat min 2P, ini sama ini hilang. Di sini adalah min 16 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, hasilnya adalah P min 2 terus kali P kuadrat plus 5P plus 8 sama dengan 0, ya kan teman-teman? Nah, kalau udah dapat kayak gini, kita kan ini P min 2 sama dengan 0, P nya adalah 2, dan yang satunya P kuadrat plus 5P plus 8 sama dengan 0. Nah, ini tuh kalau difaktorin itu tuh akarnya imajiner. Kenapa? Coba kita cek D-nya. D-nya itu diskriminannya B kuadrat min 4AC. Nah, berarti 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 8 kan 25 min 32. Nah, kan hasilnya negatif nih teman-teman. Kalau negatif itu kan kurang dari 0. Nah, maka dia itu akarnya tidak real. Makanya kita tuh dapat P-nya adalah 2. Nah, tinggal kita masukin ke soalnya nilai dari min 4P. Berarti min 4 kali 2 hasilnya adalah min 8. Mudah kan teman-teman? Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus dan matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Dan hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!